Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di Sobat Kristiani TV dalam program Renungan Malam. Dan pada malam hari ini renungan kita tertulis dalam kitab Ibrani atau surat kepada orang Ibrani, tepatnya di pasal 13 di ayat 1 sampai dengan ayat 2. Demikian dituliskan. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertama sekali saya diundang oleh panitia pembangunan gereja kami untuk melaksanakan rapat perencanaan pembangunan kantor ataupun konsistori gereja. Lalu kami duduk bersama dan saya melihat satu rancangan yang luar biasa. Kantor ataupun konsistori disatukan dan terlihat bangunannya luar biasa, besar, dan juga disertai dengan bahan-bahan yang bagus. Perkiraan bahwa ke depan gereja akan bertambah terus jemaatnya, jadi kita butuhkan kantor yang nyaman, yang besar bersama dengan gedung konsistori. Ketika rapat berlangsung, diberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan bimbingan ataupun saran-saran, lalu saya sampaikan kepada mereka bahwa membangun gedung yang besar, gedung yang cantik dan bagus itu gampang. Tetapi kita harus berpikir tentang biaya pemeliharaan. Karena seringkali bangunan yang dibangun sedemikian megahnya dan luar biasa dari segi ukuran, tetapi tidak terpelihara. Kadang-kadang kalau kita jujur, biaya pemeliharaan bisa lebih besar daripada anggaran pembangunan itu sendiri. Karena pemeliharaan itu berlangsung tahun demi tahun dan harus ada anggaran untuk itu. Nah, surat Ibrani ini menyebutkan tentang memelihara persaudaraan. Di tengah-tengah jemaat diaspora orang-orang Ibrani yang berada di perantauan di diaspora. Lalu diingatkan untuk selalu memelihara persaudaraan sesama mereka. Atau persaudaraan juga dengan semua orang. Lalu yang mau diingatkan itu tidak mudah. Sebab memelihara itu membutuhkan upaya terus-menerus, harus diperjuangkan. Sebab kita berhadapan dengan ego masing-masing. Sebab kita berhadapan dengan perbedaan prinsip, perbedaan pemahaman, perbedaan pikiran, pendapat di antara sesama. Terkadang tidak ketemu titik yang menyatukan, tapi malah ada pengotak-ngotakan. Maka jika disebutkan peliharalah persaudaraan di ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan, ini tidak mudah. Masing-masing harus mau, masing-masing harus menekan egonya untuk membina satu persaudaraan yang penuh dengan kasih. Maka harus terus menerus, ini perjuangan tiap hari. Karena tiap hari bisa saja terjadi persoalan, tiap hari bisa saja terjadi persoalan yang berbeda, yang kemudian butuh juga solusi yang berbeda, cara menghadapi ataupun solusi-solusi yang diberikan untuk menemukan suatu titik yang menyatukan. Maka oleh karena itu, pertama sekali jika dinasehati, peliharalah persaudaraan, masing-masing harus memiliki hati yang mau. Hati yang mau untuk mengalah, hati yang mau tetap memiliki kasih,
sekalipun ada perbedaan, sekalipun ada hal-hal yang mengganggu jalannya persaudaraan itu, tetapi jika masing-masing bertekad, jika masing-masing ingin untuk memelihara persaudaraan itu akan terpelihara. Persoalan lain jika ada orang yang ingin memelihara persaudaraan, tetapi ada orang lain yang ingin memecah persaudaraan itu. Maka kita sebut itu sebagai satu tantangan besar dalam memelihara kasih dalam persaudaraan. Tetapi jangan lupa, jika kita mau terus-menerus berusaha tiap hari memelihara persaudaraan itu, niscaya persaudaraan itu akan menuju kesempurnaan di dalam kasih. Juga disebutkan di sini, janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Memberi dengan sukacita, memberi kepada orang lain, memberi tumpangan, menjamu orang lain, semua itu bersumber dari hati yang baik, hati yang terbuka, hati yang mengenal kasih kebaikan Tuhan. Sebab jika kita tidak mengenal dan tidak mensyukuri kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menjamu orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Maka prinsipnya ataupun dasarnya yang pertama adalah ingatlah kebaikan yang telah dikerjakan Tuhan kepadamu. Ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah engkau terima. Dengan demikian engkau dengan sukacita akan menjamu orang lain, akan memberi kepada orang lain. Sebab orang yang memberi tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah miskin. Sebab dia merasa cukup. Tetapi orang yang tidak mau memberi tidak selalu menjadi kaya. Lalu nats kita ini menekankan tentang kasih persaudaraan. Bila kita mengingat bahwa semua kita diciptakan segambar dengan Allah, wajah Allah ada di dalam setiap orang, maka sepatutnya kita saling menghormati, sepatutnya kita saling menerima satu dengan yang lain. Sepatutnya kita memiliki kasih yang tulus, sebagaimana kita telah diberi kasih yang tulus oleh Tuhan Allah kita di dalam Kristus Yesus. Ketika kita memberi tumpangan kepada orang lain, kita tidak perlu mengenal siapakah orang itu. Memang di zaman sekarang kita harus hati-hati. Hati-hati sebab banyak penipuan, sebab banyak yang ingin berbuat jahat. Tetapi jangan oleh karena kehati-hatian itu, engkau menutup hatimu untuk mengasihi. Sebab kasih yang tulus itu, kasih yang suci itu akan menuntun pada kebaikan. Sekalipun mungkin kita akan bertemu dengan beberapa tantangan, bertemu dengan beberapa yang menjadi penghalang kita melakukan kasih itu. Termasuk tadi yang saya katakan kehati-hatian. Termasuk zaman sekarang di mana kita perlu mengenal setiap orang, barangkali akan berbuat jahat. Apabila engkau mau melakukannya dengan ketulusan, maka Tuhan akan memberikan jalan. Dan engkau akan menemukan jalan-jalan yang harus kau lalui untuk menunjukkan kasih persaudaraan kepada orang lain. Nats kita ini begitu penting di zaman sekarang ini, di mana nampaknya kasih persaudaraan itu semakin dingin. Nampaknya kasih persaudaraan itu bukan saja dengan orang lain, bahkan dalam satu rumah pun sudah mulai terjadi. Ada saja anak yang mempersoalkan ibunya dalam pengadilan, yang bersaudara saling menyewa pengacara untuk suatu harta warisan dan lain-lain. Persaudaraan itu jangankan dengan orang lain, dengan yang satu rumah pun sudah mulai dingin. Usaha memelihara persaudaraan ini dengan kasih yang tulus terhadap semua orang, terlebih terhadap saudara kita yang satu rumah ataupun saudara kita dalam satu keluarga, itu penting. Dan harus kita ingat setiap saat
Memelihara persaudaraan dalam kasih ini adalah satu usaha yang tanpa henti-hentinya. Satu usaha yang setiap hari harus dibaharui. Setiap saat harus diingatkan kembali supaya persaudaraan itu terpelihara. Kristus telah memberikan kasih pengorbanan yang tulus demi keselamatan kita, dan kasih yang sungguh luar biasa telah kita terima. Mengapa kita tidak mau berbagi kasih yang tulus dengan orang lain? Tuhan memberkati kita setiap saat kita ingin berbagi kasih, setiap saat kita mau berbagi kasih dengan semua orang. Amin.